Salim Bawazir yang merupakan kuasa ahli waris Prabu Ngabeyawan, nampaknya merasa kecewa kepada Komarudin sang pemberi kuasa, karena Komarudin telah mencabut surat kuasa tersebut secara sepihak. Karena merasa geram atas perlakuan Komarudin, karena tanpa kejelasan kenapa surat kuasa yang diberikan kepada saya. Kemudian perjanjian surat kuasa tersebut ditandatangani di depan notaris secara sah namun dicabut secara tiba-tiba bahkan sepihak oleh Komarudin. Setelah mencabut surat kuasa tersebut, baik, pemirsa, kita saat ini bersama dengan Abah Salim, di mana Abah Salim ini merupakan salah satu yang mendapatkan surat kuasa penuh dari Bapak Komarudin. Nah, Pak Komarudin ini adalah juga sama kuasa dari keluarga Prabu Ngabeyawan. Sudah lama memang. Nah, kemudian perjalanan seperti apa? Informasi yang kita dapat bahwa Komarudin sudah mencabut kuasa dari Abah Salim. Nah, untuk lebih jelas lagi, saya akan coba secara langsung dengan Pak Abah Salim ini seperti apa mekanisme pencabutan dari surat kuasa yang dilakukan oleh Komarudin tersebut. Nah, saya dengar katanya sudah ada pengacara lagi. Nah, itu kan tidak mungkin tanpa sepengetahuan Abah Salim kemudian dia main mencabut begitu saja. Itu kan harus tertulis, apalagi ini melalui notaris kuasanya. Nah, saya ingin tahu, Mbak, apa sih informasinya yang saat ini Pak Komarudin katanya sudah mencabut surat kuasa atas nama Abah Salim. Nah, ini bisa diceritakan nggak? Seperti apa? Ya, itu atas dasar apa dia mencabut? Dan saya tidak pernah menyalahi sedikit pun juga. Dan apa kebutuhan Komarudin pun saya penuhi. Dan bagi saya tidak masuk akal dia mencabut tentang ini gitu. Sehingga mengganggu aktivitas saya. Jadi dengan berat hati saya sebetulnya sudah sangat tersakiti. Saya mau menindak hukum dia itu tidak sampai hati juga. Sementara dia tipuin orang sampai bangunan rumahnya juga dirubuhin, bukan bangunan rumah, kontrakannya. Dari 11 kontrakan yang dirubuhkan 6. Tidak ada yang menolong apapun juga. Dia dengan perasaan yang senjata, dengan perasaan sedih, istrinya nangis, keluarganya pada nangis, saya yang menyelesaikan. Nah, sekarang begini, Pak Komarudin memberikan kuasa kepada Abah Salim. Sementara ahli waris dari Prabu Ngabeyawan itu kan bukannya Pak Komarudin saja. Betul. Ada yang namanya Ibu Siti, ada yang namanya Maman. Maman adalah putra daripada Pak Haji Thohir. Kemudian ada Nike, ada dan lain sebagainya. Ada salah satu lagi yaitu yang menjadi security. Nah, mereka ini kan ahli waris dari Prabu Ngabeyawan. Apakah dia juga ikut tanda tangan untuk menguasakan kepada Abah Salim? Ya, pernah Ibu Siti menandatangani juga, tapi kemudian dengan batas waktunya cuma 1 tahun, berarti sudah selesai. Berarti 1 tahun batas, tidak ada kejelasan atau bagaimana mungkin ya. Sehingga Ibu Siti mencabut kembali. Itu secara resmi, bukan mencabut, apa itu? Batas waktu saja. Oh, batas waktu. Nah, setelah batas waktu, apakah Bu Siti juga datang ke Abah? Bah, ini jangan diterusin atau terusin. Ada nggak bahasa seperti itu? Pernah ada bahasa seperti itu. Tapi Bu Siti itu tidak tahu. Oh, saya sudah ada pengacara saya
Hebat, ini Pak Wenas, Kata Bu Siti. Siti. Ah, Padahal Pak Wenas itu hanya rekayasa. Dia tetap minta duitnya sama saya. Terakhir tuh, waktu mau lebaran pernah, apa bagi-bagi semua, hampir juta, 11 jutaan ya. Komarudin dikasihkan cuman 500.000 kan mereka tanpa Komarudin. Ini uang dari masjid gitu. Padahal titipan semua dikasih. Ibu Siti juga dipinduin 3 juta. Kalau sampai ngente ketahuan lah. Padahal melalui Wenas. Wenas yang bergaul itu awal biarin deh. Asal jangan kerong-kerong apa. Nah, surat kuasa yang dari Bu Siti itu lebih dulu mana? Pak Komarudin atau Bu Siti dulu? Waktu dikuasakan ke Abah Salim. Oh, kalau salah Bu Siti dulu. Oh, Bu Siti dulu. Komarudin dulu atau Bu Siti lupa. Oh, itu ya. Iya. Oke, sekarang kan saya dengar Pak Komarudin ini sudah berita mencabut, ya kemudian udah pakai lagi pengacara namanya Robintang. Andaikan itu benar terjadi, pengacara Robintang adalah yang baru dikuasakan dari Komarudin, langkah Pak Abah Salim ini seperti apa? Sementara belum ada tembusan, belum ada pemberitahuan, main cabut begitu saja. Karena ini kuasa kan bukan kuasa hanya orek-orekan begitu kan, Iya. notaris ya. Iya, betul. Nah, apa langkah Abah nantinya? Saya ambil kesimpulan bahwa ini orang mesti dikasih pelajaran. Nah, saya akan tuntut dia penjalannya maupun datanya. Tapi orang itu nggak mampu. Ya tapi gini, ya soal tidak mampu kan hukum mah tidak melihat tidak mampu, mau tua mau muda. Tapi kalau sudah melanggar undang-undang atau apalagi ini adalah pidana, Iya. kan gitu ya. Iya. Itu kan harus diberikan sanksi. Iya, betul. Nah tinggal tergantung kita, ini hanya shock terapi aja atau mau dilanjut. Iya. Nah, kan kerugian Abah mungkin sudah banyak kali. Waktu. Kalau Waktu, satu luar biasa. tenaga, pikiran, Iya. waktu, Iya, ya. betul. Nah, katakanlah materi mah itulah masih bisa, tapi kan waktu, tenaga, pikiran Ya, itu yang luar memakan, biasa, ya. yang memakan kita jadi lemah. Itu surat dari surat gendong propounding yang ada di Komarudin maupun dari keluarganya hanya cuir-cuiran aja, Hanya kopi, fotokopi. fotokopi dan hanya kepingan-kepingan kertas doang. Oh, kepingan-kepingan kertas. Kemudian dirapikan oleh Abah Salim. Iya. Berupa apa saja kepingan-kepingan kertas itu, lembaran-lembaran kertas itu, sehingga Abah Salim bisa merapikan, kemudian sampai dengan ada tambahan-tambahan dari pihak pengadilan atau Oh, apa. iya. Nah, itu seperti apa? Itu yang Anda dapat itu. Saya pertama dapat lampiran-lampiran dari Herul anaknya Siti Hawa. Anaknya Siti Hawa, Iya. anaknya Siti Hawa Asmara. Keluarga Asmara. Keluarga Asmara. Karena saya sering memberikan uang kepada mereka, membantu terus sama itu waktu saya lagi berpunya sih. Kalau saya lagi berpunya, saya emang sembarangan sih. Nah, kemudian karena rasa malu, mereka mengatakan, Abah, kalau pengen surat-surat yang lainnya, mungkin di Pak Komarudin ada Pak. Kata anaknya Siti Hawa nih. Akhirnya Abah ke sana,
Pak kalau ke sana bawain rokok, dia senangnya ngerokok katanya. Nah, iya. Udah bawain rokok. Samsul dia senang. Udah. Nah kemudian sudah ngobrol, langsung dia menyambut baik kepada saya. Kemarin juga menyambut baik dan memberikan apa namanya, hanya beberapa lembar surat yang sudah pernah potong, yang memperpoling. Ada warna coklat lah, ada warna coklat lah. Ada banyak tanah segala ya. Saya sampai di rumah ngumpulin surat-surat yang ada. Saya senang mengumpulin surat. Jadi riwayat-riwayat yang tersusun sampai jalan-jalan. Tahun berapa Pak Komar membuat surat kuasa ke Abah? Yang notaris itu berapa ya? 2013. Tidak ada bangsa. 2013, 14? Sekarang 2022. Oh 2022 baru. Sekarang Sekarang 2023. 2023. Nah, Itu kan masalah. Itu ada bangsa 7 tahun yang lalu. 7 tahun. 2002. Jadi harapan 2016. 7 tahun 2016. 2016 apa 2013? 2015. Hah? 2015. Itu yang di Iya. akte notaris. Ya. Harusnya diliatin. Besok aja deh diliatin nih. Iya ya. Nah, selama ini setelah dengar pencabutan Pak Abah ini sudah informasikan belum ke notaris? Belum ya, baru dengar karena Abah katanya dicabut ya. Berarti itu kan bisa ya, berarti belum ada kekuatan dia mengatakan dicabut ya. Makanya di sini kita akan coba untuk bagaimana nanti ketemu dengan Pak Komar ya, karena bagaimanapun juga ini kan resmi kuasanya, bukan main-main di notaris lagi. Jadi harapan Abah Salim ini minta kepada Pak Komar agar berhati-hati kalau mencabut surat kuasa, apalagi ini di notaris ya. Walaupun Pak Komar itu sudah menunjuk lawyer atau pengacara, saya kira pengacara yang ditunjuk oleh Pak Komar juga mungkin akan lebih tahu, lebih bijak. Pasti awalnya menanyakan pengacara yang baru ini, apakah ada surat pencabutan? Nah, sudah pasti. Tapi kalau umpamanya siapa pengacara yang baru, Pak Komar, Pak Robintang, saya kira Pak Robintang ini paham lah ketika diberikan kuasa, kemudian pasti menanyakan apakah ini pernah dikuasakan kepada orang lain. Ini pasti ya Pak Tribintang ini pasti bertanya begitu sama Komarudin. Nah, Komarudin menjawab umpamanya, oh sudah saya cabut, sudah pasti harus ada tertulis, apalagi di notaris. Nggak mungkin Pak Bintang ini main nerima saja kuasa dari Pak Komarudin tanpa ada pemberitahuan resmi pencabutan itu dari notaris. Nah, jadi ya maaf Pak Bintang, harus diteliti kembali andaikan Pak Komarudin memberikan kuasa ya, karena bagaimanapun juga ini resmi surat kuasanya atas nama Prabu Ngabayawan yang dikuasakan oleh Bapak Abah Salim. Saya kira seperti itu. Semoga aja bisa bermanfaat. Pemirsa juga mungkin bisa nanti menilai siapa di antara Pak Komarudin,
Pak Basali, baru Bintang yang kuasa yang baru, masyarakat bisa menilai. Salam Satria TV.